Saudara, ketika kamu berbuat baik, ya, ketika kamu berbuat kebaikan, sebenarnya kamu sedang menghadirkan surga, saudara. Kalau mau nolong ya nolong, tapi jangan korbankan anak istrimu. Tetapi juga jangan kamu menolong dengan serampangan, saudara. Artinya kamu kan ya celana dalam, utang udah bolong, kamu kasihkan tetanggamu. Serem ya, kalau kamu mengerti konsep perbuatan baik, itulah sebabnya ketika kamu merasa kamu sudah berbuat baik, tapi berkat Tuhan tidak turun dalam hidupmu. Tuhan, aku sudah banyak menabur. Kamu ngasihnya remah-remah kok. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleichem Baruata Adonai Eloheinu Meleka Olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki renungan firman Tuhan untuk para lektor agar dapat mempersiapkan diri dan mohon untuk open camp. Pembacaan Alkitab kita hari ini yang akan dibacakan oleh lektor yang pertama Ibu Dunanti Topik akan membacakan dari Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 21. Kemudian Bapak Murjiono akan membacakan Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 31. Kami persilahkan Ibu. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 26. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan.
menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Demikian. Lukas 16 ayat 1 sampai 31. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Dan buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia.
Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ini ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepada katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air yang menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat beranginya. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Rumias. Amin. Terima kasih untuk Ibu Dunanti dan Pak Murji. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauljang dengan judul Dunia Orang Mati. Mari kita mendengarkan renungan firman-Nya saat ini untuk menambah wawasan kita dan pertumbuhan iman kita. Kami persilahkan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasih, saudara ya, dan terus berbuat baik. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Ya, saudara jangan putus asa. Ya, orang boleh sakiti kamu, orang boleh pukul kamu ketika kamu nolong, malah dibentung. Orang boleh mengkhianati kamu. Jangan kapok, saudara, berbuat kebaikan. Hanya lebih berhikmat, lebih berhati-hati, ya. Kayak saya itu loh, sering
sering dibentung, kita nulung dibentung orang, nggak apa-apa. Berarti kan saya masih sombong. Berarti saya harus hati-hati. Makin hati-hati, makin hati-hati. Karena setiap kali kita berbuat kebaikan, ya, dan tentu saja kamu harus tulus, jangan ngarep-ngarep. Saya dulu pernah ditanya sama om saya, saudara ya, kamu kan nolong orang ini, hatimu juga mengharap-harapkan dari dia kan? Enggak, saya tulus, saya menolong, lagi cita-cita. Terus saya mengharapkan kesetiaan dari dia, saya mengharapkan, saya menanam budi baik kepada dia, saya mengharapkan saya berbuat baik kepada dia supaya dia loyal sama dia. Nah itu yang saya maksud, si om saya bilang ya, itu kamu kan pamrih kan? Loh, enggak, itu namanya pamrih, dia bilang begitu. Itulah yang namanya pamrih. Kalau mau bikin baik mah bikin baik saja, dia bilang begitu. Saya kaget, saudara. Om saya ini orang cuma lulusan SD. Ya, saya waktu itu sudah pernah menjabat sebagai GM di sebuah perusahaan, saudara ya. Om saya cuma lulusan SD. Dan saya waktu itu sudah pendeta juga ya, sudah pendeta. Tapi om saya jujur, saya enggak. Saya masih enggak ngerti. Saya masih enggak ngerti, saudara. Kalau mau bikin baik, mah bikin baik saja, dia bilang begitu. Itulah namanya pamrih. Dia bilang, kamu itu pamrih. Ya, ya kamu berbuat baik buat apa? Oh, kamu pamrih kok. Kan kamu goblok, namanya sombong, compong, orang Tegal, saudara, biasa, saudara ya. Sok baik. Gitu, saudara ya. Kamu berbuat baik, mau bikin baik. Suatu hari dia ternyata mengkhianati. Ya sudah, biarlah. Mau gimana lagi? Gimana lagi, saudara? Oke, kita sudah bikin baik. Kalau yang ditolongnya sombong, ya biarin saja. Ya, makanya setiap kali berbuat baik, kamu harus nakar dirimu sendiri. Jangan semuanya dikasihin. Mengapa? Kamu punya keluarga. Ya, laki-laki kamu punya istri, punya anak. Jangan perbuatan baikmu ya mengorbankan anak istrimu. Jangan ibadahmu kepada Tuhan yang jadi korban itu anak istrimu. Kalau kamu mau berbuat baik, kalau sampai korban ya kamu sendiri korban perasaan, korban uangmu pribadi, tapi jangan mengganggu sampai anak istrimu dikorbankan atau suami atau anakmu atau orang tuamu dikorbankan. Yang bikin baik mah kamu sendiri. Ada lagi orang sinting lagi nih ya. Mari saudara-saudara kita mau tolong Ibu Rumi ya. Oke, semuanya urunan ya. Budu nanti ya Pak HW nih semuanya ya. Ada Bu Ros suruh urunan semua. Udah terkumpul lah 10 juta. Lalu yang ngajak urunan sendiri nggak urunan, saudara. Nah itu juga compong, saudara. Nggak boleh begitu. Kalau sebelum mari kita tolong Ibu Rumi, maka saya juga harus ikut urunan. Saya pernah mau nolong salah satu YouTuber, saudara ya. Lagi jatuh, saudara ya. Lagi habis-habisan. Nggak bisa bayar sekolah anaknya. Lalu misalnya orang ini lagi parah, gitu. Lalu saya minta tolong pembantu. Ya saya pernah cerita ya kalau nggak salah kemarin ya. Saya bilang pembantu, Mami, aku mau tolong orang ini. Butuhnya 4 juta, Mami. Paruan ya, Mami 2 juta, saya 2 juta. Nah itu benar begitu, saudara. Jangan, Mami aku mau nolong orang ini, ya butuhnya sekian. Ya butuhnya 4 juta, saya bilangnya 6 juta. Lalu yang 4 juta saya kasihkan 2 juta yang saya tilep. Nah itu kamu kurang ajar, saudara. Nolong orang tapi kamu sambil tapi biasa ya begitu ya. Yuk kita kumpulkan donasi buat nolong MKC. Wah dipalak, saudara ya 30%. Ya kita donasi buat nolong siapa lagi dulu, Daud siapa itu ya. Sido ya, tapi Sidonya juga seneng ya sekarang bisa beli rumah, saudara ya, gara-gara donasi begituan. Jadi kalau donasi begitu ya, jangankan Daud beli rumah 20 juta ya. Banyak, saudara ya, nolong orang tapi nyuruh orang kamu sendiri dapat donasi ya. Jangan begitu juga. Loh saya sendiri nyuruh kalian, saya berdonasi juga ya, saudara ya. Sekarang kita lagi ada project ya, habis-habisan kita semua ya untuk kerjakan project yang di Eropa ini ya. Oh karena itu penuaian luar biasa, saudara ya.
Saudara, ketika kamu berbuat baik, ya, ketika kamu berbuat kebaikan, sebenarnya kamu sedang menghadirkan surga, saudara, kepada orang itu yang kamu bikin baik itu. Masalahnya, waktu kamu berbuat kebaikan itu, kamu pamrih, surganya nggak jadi datang, malah kamu memberikan dunia orang mati, karena kamu pamrih, ya. Maka dari itu, saudara, ketika orang kaya itu, ya, memberikan remah-remah roti, ya, remah-remah makanan untuk Lazarus, ya, saudara, ya, itu kan sebenarnya dia sudah berbuat baik, saudara. Oh, bagus, masih dikasih remah-remahnya, nggak ditendang, saudara. Ya, tapi kan berebut sama anjing-anjingnya, nggak, iya, tetap namanya Lazarus masih bisa makan. Itu termasuk perbuatan baik, ya. Tapi perbuatan baik itu, dia waktu berbuat baik, maka dia tidak memberikan yang terbaik, ya. Saudara, ketika kita berbuat baik, kita berikan yang terbaik, saudara. Katanya Bapak Abraham tadi kan, kamu sudah mendapat yang terbaik, ya kan? Harusnya ketika kamu berbuat baik, kamu juga harus belajar memberikan yang terbaik, saudara. Karena Bapamu di surga juga memberikan yang terbaik bagimu. Mau terbaik apa, Pak? Saya pakainya bekas terus. Oh, kalau kamu di sini nggak mungkin kamu dikasih pakaian bekas. Sepatumu pasti dibelikan baru, saudara. Ya, anakmu pasti dibelikan tas baru, sepatu baru setiap tahun, bukan bekasan. Ya, saudara, Anda ngerti nggak maksudnya? Bahkan kita pun dari komunitas, dari gereja Hagios, selalu berikan yang terbaik untuk anak-anakmu. Saudara, jangan belajar memberikan remah-remah kepada orang yang kamu tolong. Kalau mau nolong, ya nolong, tapi jangan korbankan anak istrimu. Tetapi juga jangan kamu menolong dengan serampangan, saudara. Artinya, kamu kan punya celana dalam, utang udah bolong, kamu kasihkan tetanggamu. Oh, jangan, saudara, utang sudah bolong, ya kamu buang tempat sampah. Celana dalam sudah bolong, ya kamu jangan donasikan. Buang tempat sampah. Ya, kalau kamu mau ngasih, ya yang baik, jangan yang bolong. Ada celana, ada baju yang masih bagus. Kamu punya baju 3, kasih. Ya, saya mau donasi sepatu. Kalau sepatu sudah rusak, nggak sengaja ya. Ini masih bagus, kasihkan orang ya. Anak bilang begitu ya. Oh, jangan. Kamu lihat itu bawahnya. Ya, karetnya sudah habis. Buang saja. Ini saja, saya ada yang baru, kasihkan untuk orang. Gitu, saudara ya. Jangan barang sudah rusak. Ini sepatu ini kita baru pakai berapa bulan. Saya dapat sepatu kulit bagus, bekas juga, tapi bagus sekali, saudara ya. Dan sepatu mahal, saudara ya. Dan karena saya dapat sepatu kulit, maka saya kemarin beli sepatu yang kembaran sama Peter, saudara. Saya bilang kasihkan orang aja, ini juga baru beli. Dengan sepatu masih baru pakai 6 bulan kalau nggak salah ya waktu itu ya. Baru pakai 6 bulan. Kita kasihkan saja. Oh, malah nggak 6 bulan ya. Baru ya, saudara, belum 6 bulan. Kasihkan orang saja. Masih bagus. Karena saya dapat yang lebih bagus, saudara ya. Dulu saya beli baru ya, buat Peter. Saya kembaran sama Peter. Jadi saya kasih yang terbaik, saudara ya. Belajar kamu memberikan yang terbaik dalam hidupmu, saudara. Jangan memberi bekas yang tidak baik. Kalau bekas pun yang baik. Ya, jangan memberi makanan sisa yang sudah basi. Kalau kamu lihat makanan segini banyak, usahakan sebelum kamu jadi sisa. Oke, kita ini makanan banyak sekali. Disisakan dulu, jangan sudah dicampur nasi, campur sambal, udah kecampur sama macam-macam, terus kamu bungkus kasihkan ke orang, enggak boleh, saudara. Enggak boleh. Ya, kenapa, saudara? Kamu sedang menghadirkan kerajaan surga kepada orang lain. Kamu kan perbuatan baik itu kan kamu menghadirkan kerajaan surga. Ya, kenapa, saudara? Kamu sedang menghadirkan kerajaan surga kepada orang lain. Kamu kan perbuatan baik itu kan kamu menghadirkan kerajaan surga. Tapi kan kamu lebih memilih dunia orang mati, saudara. Itu rahasia ya, saudara. Itulah rahasia memberi, itulah rahasia berbuat baik.
Waktu kamu berbuat baik dan kamu pamrih, ya, kamu tidak menghasilkan kerajaan surga buat dia, saudara. Belajar ketika kamu berbuat kebaikan, kamu tidak pamrih, saudara. Ya, jadi ketika orang itu suatu hari gigit kamu, ya sudah. Makanya waktu berbuat baik itu harus dengan hikmat. Berbuat baik pun tidak mudah ya, saudara ya. Oh, cepat buang saja ini bekas, langsung. Ya, menurut saya nggak begitu, saudara ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberikan yang terbaik. Ya, katanya Bapak Abraham, kamu sudah mendapat yang terbaik. Kita juga mau sama, kita belajar beri ya yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi jangan remah-remah, jangan kutang bolong, saudara, kamu kasihkan ke orang. Ya, berikan yang layak, jangan makanan basi kamu kasih ke orang. Belajar coba hari ini. Kamu tahu ini makan terlalu banyak. Jangan kamu sombong, saudara. Oh, kamu puasin. Biasanya kamu tahu makan cuma sekian. Diparuh dulu, saudara. Kalau kurang kamu ambil lagi, toh masih punya kamu juga. Iya kan? Tapi sebelum kamu makan habiskan, kamu diparuh dulu. Supaya itu jangan kena sendok, kena mulutmu. Karena kalau sendok kena mulut, kamu masukkan lagi itu kan, sebentar aja itu makanan bau, saudara. Ya. Tapi kamu tahu itu udah habis, kamu paruh dulu. Tapi kalau kamu pengen makan lagi ya dihabisin aja, semua kan masih punyamu. Tapi sebelumnya dipisahkan dulu separuh supaya tetap bersih. Oh, ternyata masih banyak nih makanannya nih. Ya kan, karena separuh itu kamu bungkus yang rapi. Ya, kasih ke orang. Belajar kamu seperti itu cara berbuat baikmu, saudara. Wih, maka surga itu akan datang. Kamu menghadirkan surga itu buat orang lain. Nah, ketika kamu hadirkan surga itu buat orang lain, kamu kan menjadi agent surga kan? Ya kan? Kamu menjadi ambasadornya surga. Maka kamu juga menikmati surga itu. Tetapi kalau kamu belajar memberikan yang tidak baik, ya, wah, siapa yang kamu representasikan? Segala sesuatu yang busuk itu asalnya dari dunia orang mati, saudara. Ya, segala sesuatu yang busuk itu bukan dari surga. Semua yang baik itu dari surga. Ya, tetapi yang busuk itu datangnya dari dunia orang mati. Tempat di mana busuk kan, barang busuk kan, di mana ada Beelzebul, ya, raja lalat di sana kan. Nah, kalau kamu terbiasa memberikan yang tidak baik untuk tetanggamu, untuk orang lain, maka kamu sedang memberikan makanan sisa Beelzebub itu, raja lalat, dunia orang mati itu, saudara. Serem ya, kalau kamu mengerti konsep perbuatan baik, itulah sebabnya ketika kamu merasa kamu sudah berbuat baik, tapi berkat Tuhan tidak turun dalam hidupmu. Tuhan, aku sudah banyak menabur. Kamu ngasihnya remah-remah kok. Kamu ngasih, ada orang ya, saudara ya. Ya maaf, saudara ya. Ngasih saya uang. Tapi dia mau nyetir saya, saudara ya. Mau ngatur hidup saya. Suatu hari orang ini mau ngasih, malah kita tolak, saudara. Tak tolak beneran. Wih, gila, saudara ya. Dulu ya, saya nggak usah cerita. Dulu sekali ya, nggak usah sebut namanya. Saudara juga nggak kenal kalau saya sebut namanya. Dulu sekali, saudara ya. Sehingga saya bilang, jangan. Aku nggak mau diatur dengan uang itu. Mendingan saya kekurangan. Ngeri, saudara ya, militan saya ini ya. Kalau sombong, itu bukan sombong, saudara. Jangan gara-gara uang yang segitu, kamu mau kendalikan hidup saya. Loh, sampai sekarang pun saya begitu, saudara. Itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau, saya pelayanan. Ya, ketika kemarin ya, waktu saya 2015, Tuhan suruh saya full time. Wah, saya langsung kejang-kejang, saudara. Suruh full time lagi, saya bilang, Tuhan, saya ini full time, saya nggak mau meminta-minta dari orang untuk hidup saya, Tuhan. Kurang saya telan. Ya, tapi kalau benar-benar kurang ya kebangetan. Enggak, saudara, saya nggak bilang begitu. Tuhan itu terlalu baik buat saya. Sehingga saya bilang, pokoknya saya nggak mau minta-minta buat diri saya, Tuhan. Dan hari ini Tuhan sungguh genapi, saudara. Saya tidak meminta-minta untuk diri saya. Karena saya tahu, saudara, ada ketika saya mulai meminta-minta untuk diri saya, maka saya akan berusaha menyenangkan hati kalian.
Maka saya tidak berani lagi menyampaikan firman Tuhan yang seperti ini. Saya tidak lagi menjadi Nabi 26. Iya kan? Nggak berani saya kan. Oh, nggak, saya hidup aja kamu minta donasi kok. Ya kan begitu, saudara. Sok-sokan lu ngomong kekudusan. Sok-sokan lu ngomong yang ini, ngomong itu. Hidup aja dari donasi. Ya kan? Nah, itulah sebabnya, saudara. Ya, itulah sebabnya kita selalu, ya, komunitas ini kita selalu dituntun di dalam kebenaran. Mengapa, saudara? Karena saya belajar hidup. Saya percaya kalau saya memberikan yang terbaik buat surga, ya, maka surga akan bukakan yang terbaik, tingkap-tingkap di langit yang terbaik buat saya, saudara. Kalau saya buka yang tidak baik, kalau saya berikan yang tidak baik kepada orang lain, maka saya juga dapat yang nggak baik. Apa yang kamu tabur? Kamu nabur barang busuk, ya kamu akan menuai barang busuk. Kamu menabur barang yang baik, kamu akan menuai hal yang baik, saudara. Saya pernah suatu hari dikasih kasur bekas yang sudah busuk, saudara, udah hitam-hitam ya. Kamu kebayang nggak sih, saudara? Ini kasurnya sudah tipis, tengahnya sudah bolong, dikasihkan ke saya, dibruken ke saya, saudara. Saya nolak, enggak, kita nggak butuh, jangan. Tapi dia maksa, saudara ya. Jadi saya terima, dan sekarang saya lagi bingung cara buangnya. Sudah dibuang belum itu kasur busuk itu? Ada anda, akhirnya saya taruh mau saya buang ya, terus saya taruh di pastori dulu waktu itu, ya, saudara ya. Lawang saya cari barang bekas gratis saja lebih bagus, saudara, daripada kasur busuk itu. Coba bayangin, saudara, dikasih kasur busuk, saya aja perasaan, saudara, ngelus dada, saudara. Saya aja ngelus dada, beneran ya. Makanya, saudara ya, ayo, berbuatlah baik, taburlah yang baik. Karena apa yang kamu tabur, itu kan kamu tuai. Ya, oh, berarti saya dulu nuai yang busuk. Mungkin saya nggak tahu kenapa saya bisa menuai kasur busuk. Saya belum pernah ada orang ngasih sebusuk itu kepada saya. Orang kasih saya selalu yang baik, saudara ya. Orang-orang memberikan saya, ya kan? Saya di California, tiba-tiba dikasih iPhone Pro Max. Saya lagi kemana ke San Francisco, tiba-tiba dikasih iPad. Saya selalu kasih dapat taburan yang terbaik. Loh, memang buat bekerja, bukan buat lux ya, saudara. Kalau pernah ada yang mau ngasih tas mewah segala macam, oh, nggak usah, jangan. Jadi kalau itu kan iPhone, sekarang kan buat kerja. Saya kan tiap hari kerjanya di handphone. Tiap hari kamu kalau saya lagi tak tuk bukan lagi mainan. Saya nggak pernah mainan game, saudara ya. Di handphone saya nggak ada game, saya hapus semua. Saya lagi kerja, lagi ngedit gambar, bikin ini, bikin itu, lagi nulis buku, lagi ngedit buku, lah ya. Itu yang kita lakukan tiap hari, saudara ya. Nah, kita kembali tentang perbuatan kebaikan, saudara. Tiap hari berbuat baik, taburlah yang baik. Karena kerajaan surga sedang kamu taburkan. Kalau kamu menabur yang tidak baik, maka kamu sedang menabur dunia orang mati kepada orang lain. Dan kamu nabur dunia orang mati, kamu akan menuai dunia orang mati. Taburlah yang baik, perkataan yang baik, barang yang baik, perbuatan yang baik. Yang terbaik yang bisa kamu kirimkan, yang terbaik yang bisa kamu berikan. Tapi jangan sampai mengorbankan anak istrimu, suamimu, ya, atau orang tuamu, saudara. Tidak boleh. Karena yang terbaik dari yang terbaik, ya, itu adalah punya anakmu, punya istrimu. Dan yang terbaik dari yang terbaik adalah punyanya Tuhan, saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, tapi sebelumnya kita akan baca recite terlebih dahulu. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. We'afta et Adonai Eloheka, vekol levaka, uvekol nafseka, uvekol meudeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. We'afta lereaka kamuka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Dr. Joseph Paul Jiang. Kami persilahkan.
Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus ya, mereka Adonai, Yesus mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penelekawi hunika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, penelekawi mereka Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Amin.